Shalom kepada jemaat GSKI Betani seluruh kota Surabaya. Pada kesempatan pada acara Masih Ada Tuhan, pada kali ini saya membawa satu renungan, yaitu melewati badai bersama Yesus. Kalau kita melihat keadaan pandemi pada saat ini, banyak orang seperti mengalami badai di tengah-tengah gelombang kehidupan ini. Bukan saja badai tofan atau angin, tetapi hari-hari ini ada terjadi namanya juga badai sitokin, di mana banyak orang mengalami ketakutan karena ini adalah sebuah virus penyakit yang menyerang, yaitu kekebalan tubuh. Sehingga banyak organ tubuh yang gagal untuk berfungsi dan mengakibatkan banyaknya kematian. Nah, saudara, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudara, berapa banyak orang seperti mengalami badai di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga mereka banyak mengalami baik kegagalan di dalam usaha pekerjaan, di dalam ekonomi, di dalam rumah tangga. Terjadinya seperti badai yang terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita melewati, yaitu yang namanya badai bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang perlu saya sampaikan, ada beberapa hal bagaimana kita melewati badai bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-38 dari Markus pasal 4. Dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bagian yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun manusia rohani kita. Bangun manusia roh kita. Jangan sampai manusia rohani kita ini tertidur di tengah-tengah badai. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, mengapa Tuhan Yesus sampai tertidur bersama-sama dengan murid-muridnya di tengah gelombang? Saya percaya saudara, karena
Saat itu saya percaya murid-muridnya mungkin tidak mengajak bicara dengan dia. Mungkin tidak menganggap dia. Nah saudara, di dalam kehidupan kita hari-hari ini, berapa banyak kita mengalami seperti manusia rohani kita ini tertidur. Manusia itu hidup di dalam dua dimensi. Manusia rohani dan manusia jasmani. Apakah kita dikendalikan oleh manusia rohani kita atau manusia jasmani kita? Kalau kita dikendalikan oleh manusia roh kita, saya percaya Tuhan selalu menyertai kita dan membawa kita di dalam kemuliaan. Firman Tuhan katakan, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah rohmu. Jangan sampai kita memiliki rohani yang tidur. Yang tidur. Seperti orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu tidak sadar apa yang telah dilakukan oleh orang ini. Karena apa? Karena tertidur. Kalau kita sadar, ya, kalau kita sadar, saya percaya kita dapat mengendalikan manusia jasmani kita. Nah, saudara, kita perhatikan di sini. Yang bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, bangunkan manusia rohani kita. Jangan sampai manusia rohani kita tertidur. Bagian yang kedua, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat 40. Ia pun, yaitu Yesus, bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kata-kata mengapa kamu begitu takut. Bagian yang kedua, untuk kita dapat melewati badai bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah jangan takut. Saudara, tidak ada manusia yang kebal akan persoalan masalah. Tetapi bagaimana kita melewati bersama dengan Tuhan. Kita boleh takut, tapi jangan kita tenggelam di dalam ketakutan. Ketakutan ini berasal dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Pikiran yang penuh dengan ketakutan membawa kita di dalam kelemahan, membawa kita di dalam berbagai macam penyakit, membawa kita di dalam kegelisahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pun mengatakan, jangan takut. Ya, di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan menyertai. Jangan bimbang, karena aku ini Allah. Aku akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan dikatakan aku bahkan akan menolong engkau. Memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan Tuhan. Saya percaya kalau tangan kanan berbicara tentang kekuatan. Ya, tangan kanan Tuhan menuntun kita, membawa kita. Firman Tuhan katakan di dalam kemenangan. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kita ini tenggelam di dalam ketakutan. Situasi, kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini, biarlah kita tetap percaya akan kuasa Tuhan. Memang saudara, kalau orang penuh dengan ketakutan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau kita mau melangkah apa penuh ketakutan, kita mau bekerja penuh dengan ketakutan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mari, firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Nah saudara, bagian yang ketiganya, di sini dikatakan demikian, mengapa kamu begitu takut? Jadi bagian yang keduanya adalah jangan takut. Bagian yang ketiga, mengapa kamu tidak percaya?
Artinya bagian yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat melewati badai bersama Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya. Saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Memang ketakutan dengan tetap percaya saling berkaitan. Dikatakan demikian. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pada waktu aku takut, aku ini percaya. Ya, jadi ketakutan jangan kita takut, tetap percaya. Dan kita kembali di dalam Markus pasal yang keempat, bagian yang terakhir, di dalam ayat 41 dikatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bagian yang terakhir, kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Coba saudara, murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak mengenal, padahal baru belajar bersama-sama perumpamaan-perumpamaan tentang benih, perumpamaan ya tentang penabur. Dianggap sebagai guru, dianggap sebagai penyembuh saja. Tetapi mari kita menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.